Halo rekan-rekan dengan naik kelas, kembali lagi di video tutorial kali ini di playlist Basic Remap Beanstalk. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kasus error invalid file. Notifikasinya adalah invalid file ketika kita melakukan proses writing, baik itu original file maupun modified file atau tune file menggunakan new trust data. Dan kasus ini beberapa kali saya temui terjadi, terutama untuk user baru yang masih belum hafal prosedur proses remap dari mulai reading, remapping sampai writing, di mana ada detail-detail yang terlihat seperti simple, tapi ternyata itu sangat berpengaruh terhadap suksesnya proses remap ECU. Dan di sini saya langsung tunjukkan, ini adalah contoh notifikasi error yang terjadi ketika kita melakukan proses writing menggunakan trust data, dan error itu memiliki kode E00065 dengan notifikasinya adalah invalid file, seperti itu. Dan bagaimana ini bisa terjadi, saya akan coba bahas. Mungkin kita bisa mulai dari kita buka REST Echo dulu ya. Oke, di sini saya sudah buka software REST Echo, dan di sini saya sudah masuk ke halaman atau bagian remap ECU. Di sini saya sudah melakukan beberapa langkah modifikasi. Biasanya yang kita rekomendasikan adalah kita save tune file ini. Di sini saya klik no untuk mempercepat proses. Nah, kita save tune file ini dalam bentuk .dtf, yaitu kita hanya save tuning filenya saja, di mana tuning file ini adalah bagian kecil dari keseluruhan data ECU, seperti itu. Dan tune file ini akan kita masukkan ke dalam ECU, seperti itu. Nah, di sini kita bisa kasih nama, contoh saya di sini test 1. Test file. Di sini rekan-rekan bisa kasih .dtf atau dikosongkan juga sama. Nah, saya sudah simpan di sini test 1. Nah, langkah berikutnya biasanya kita adalah lakukan proses writing. Di sini kita seperti biasa kita bisa pilih manufakturnya atau bisa langsung pilih dari pluginnya. Kemudian kita klik ID seperti itu untuk memastikan koneksinya itu benar, tidak ada kesalahan. Koneksi antara trust data dengan ECU ya. Oke, proses identifikasi sedang berlangsung. Oke, di sini juga kita bisa lihat posisi mapnya ada di mikro. Nah, di sini karena tadi kita save-nya itu dalam bentuk .dtf, yang harus kita lakukan ketika proses writing adalah kita pilih tuning file, kemudian baru kita proses writing. Yang terjadi beberapa kasus yang saya temuin adalah tuner karena waktu read-nya menggunakan ECU, menggunakan bin file, artinya kita tarik keseluruhan data, di mana memang kita rekomendasikan setiap kali kita lakukan read, yaitu kita klik di ECU, kemudian kita lakukan reading, jadi kita bisa dapat file keseluruhan. Nah, di beberapa kasus mungkin kurang teliti atau mungkin belum hafal prosedur dari proses remap, tuner lupa mengganti ketika proses writing, lupa mengganti dari ECU ke .dtf. Jadi tetap prosesnya di .ecu, kemudian klik write, dan di sini pilihnya any file. Nah, disinilah sumber permasalahannya. Ketika kita memasukkan file .dtf menggunakan ECU, pilihannya di sini operasinya adalah ECU, maka kita akan lihat error apa yang akan muncul. Proses identifikasi, dan ini adalah file yang akan kita gunakan. Saya masukkan di desktop ktm200 t1.dtf. Identifikasi lokasi mikronya. Nah, seperti biasa kita langsung melakukan continue. Kalau sumber filenya itu benar, proses ini akan langsung masukkan data, seperti itu. Oke, kita proses writing di map location, dan
inilah yang terjadi. Kita terjadi error invalid file ketika kita mencoba masukkan file dengan format .dtf atau format tuning file menggunakan operation ECU seperti itu. Jadi solusinya seperti apa? Nah, data ini belum masuk, jadi rekan-rekan ECU ini masih aman karena sebelum ECU memasukkan trust data dan softwarenya itu melakukan pengecekan ukuran file yang ada di dalam ECU dan yang akan digantikan. Ternyata file formatnya itu berbeda seperti itu, makanya prosesnya tidak diteruskan dan di kasus ini ECU masih tetap bisa digunakan seperti itu. Dan yang bisa kita lakukan ya kita selanjutnya adalah kita tetap klik tuning file .dtf dan kita lakukan writing seperti bagaimana seharusnya, seperti itu. Kita klik seperti ini dan proses writing akan berjalan dengan sukses gitu. Oke, itu adalah sedikit sharing mengenai kasus yang terjadi di beberapa pengguna alat remote beam swap baru, terutama trust data yang masih belum familiar dan sangat mungkin ini terjadi. Mudah-mudahan buat rekan-rekan yang mengalami hal serupa dengan melihat video ini bisa sedikit dalam arti tercerahkan lah kenapa sih itu bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Oke. Sekian video dari saya, Bengkel Naik Kelas MediaTek Teknologi. Bengkel maju, bengkel naik kelas, MediaTek.